Thayyib. Kita mulai, Bapak Ibu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji sesungguhnya hanya pantas, tidak bosan dan tidak henti kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita hidayah, yang telah memberikan kita petunjuk sehingga sampai saat ini, sampai malam hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya keimanan, nikmatnya keislaman, nikmatnya mengetahui dan mengamalkan bagaimana mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, mengetahui bahaya dan menjauhi daripada kesyirikan sejauh-jauhnya. Itu nikmat yang sangat besar. Dan seandainya Allah memberikan kita nikmat hidayah berupa mengenal sunnah dan mampu membedakan antara sunnah dan bid'ah, itu juga nikmat yang luar biasa. Maka jika kita mendapatkan nikmat tersebut sedangkan banyak saudara-saudari kita di luar sana tidak mendapatkannya, maka bersyukurlah, perbanyak memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, kami juga mengajak agar kita bersolawat kepada manusia yang paling baik, manusia yang paling mulia, manusia yang akan Allah berikan kesempatan untuk membukakan pintu surga, manusia yang kedudukannya di surga berada di surga yang paling tinggi bersama para nabi, manusia yang peduli kepada kita di hari kiamat, di saat semua manusia melupakan kita, bahkan pasangan kita sendiri, bahkan orang tua kita sendiri, bahkan anak-anak kita sendiri, saudara dan teman-teman kita lari meninggalkan dan melupakan kita. Tapi di saat itu Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah mendoakan dan terus memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Tayyib, ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, yang saya mencintai antum semua karena Allah, dan saya harap semoga selangkah demi langkah ya Allah memberikan kita petunjuk dan meningkatkan ketakwaan kita semuanya, dan berakhir dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Allah angkat derajatnya dan menjadi sebab bergugurnya dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ummahat, akhwat, bapak-bapak, saudara-saudaraku rahimani rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini ya masih melanjutkan tema yang cukup urgent, tema yang cukup penting, tema yang harusnya menjadi impian dan harapan terbesar bagi kita semua umat muslim, umat Rasulullah SAW. Tema kajian kita melanjutkan tema kajian sebelumnya adalah ya kiat bertetangga dengan Nabi di surga yang paling tinggi. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ternyata di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW ada beberapa kiat yang
apabila kita mengupayakannya, kita mengikhtiarkannya, akan ada kemungkinan yang besar kita nanti bukan hanya dimasukkan ke dalam surga, tapi juga menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita menjadi tetangga Rasulullah, kita di surga yang paling tinggi bersama para nabi. Dan ternyata itu bukan hal yang tidak mungkin, saudara-saudariku. Karena Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW telah mengabarkan di dalam sunnah-sunnahnya. Tinggal kita mempelajarinya bersama-sama dan mengupayakannya. Semoga Allah menerimanya dan menjadikan kita tetangga Rasulullah SAW. Terakhir, kita sampai pada poin yang kelima. Karena ada beberapa kiat ya, kita sampai pada kiat yang kelima. Kiat yang pertama ya, kita review sedikit adalah mutabaah. Taat dan mutabaah kepada Rasulullah SAW. Taat dan mutabaah. Mutabaah itu apa? Mutabaah itu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu kiat yang pertama. Berusaha taat kepada perintah-perintah dan larangan-larangan beliau alaihissalatu wassalam. Kemudian yang kedua, mencintai Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW. Ya, jadi barang siapa yang mencintai dengan benar-benar cinta, bukan cinta yang palsu, bukan cinta yang dusta, bukan hanya cinta di lisan, tapi juga dalam perbuatan dan amalan, maka dia bisa menjadi tetangga Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kemarin adalah memperbanyak sholat sunnah. Ya, memperbanyak sholat sunnah. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah kepada salah seorang sahabat, fa'inni ala nafsik bi kasrati sujud. Bantulah aku untuk memenuhi harapan dan cita-citamu itu dengan memperbanyak sujud, memperbanyak sholat-sholat sunnah. Makanya para ulama-ulama salaf itu ketika mereka memahami hadis ini dengan baik, luar biasa, mereka berupaya semaksimal mungkin memperbanyak sholat-sholat sunnahnya. Maka sampai dalam sebuah riwayat dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ketika sakit saja sholatnya itu 150 rakaat kurang lebih ketika sakit, dan ketika sehat sholatnya 300 rakaat kurang lebih. Ya, mengapa? Karena beliau benar-benar memahami hadis ini dan benar-benar berupaya menjadi tetangga Rasulullah SAW. Maka kalau kita ingin yang sedemikian juga perbanyak sholat-sholat sunnah, dimulai dari sholat-sholat yang paling penting, yang paling utama, sholat tahajud, sholat witir, sholat malam, kemudian sholat sunnah rawatib, ya, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ya, jadi dimulai dari yang sunnah muakkadah terlebih dahulu. Kemudian yang nomor 4 kemarin, berakhlak mulia. Bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, tapi juga kepada orang yang berbuat buruk, benci, ya, bersikap jelek kepada kita, kita tetap berupaya berbuat baik, berakhlak mulia kepada mereka. Dan yang terakhir yang nomor 5 adalah kemarin ya, di kiat yang nomor 5 kemarin, memperbanyak membaca sholawat. Ya, memperbanyak membaca sholawat, tapi sholawat yang disyariatkan, disunnahkan, atau sholawat yang sifatnya mubah. Karena di pertemuan yang lalu kami sampaikan ada sholawat yang mengandung unsur maksiat, sholawat yang mengandung unsur kesyirikan, misal sholawat yang menyelisih syariat. Ada nggak Ustaz? Ya ada, banyak. Sholawat itu artinya pujian-pujian, doa-doa untuk Rasulullah SAW. Tapi ada pujian-pujian yang menyelisih syariat. Maka berhati-hati. Apalagi ya, ini walaupun direkam nggak apa-apa saya sampaikan. Ya, karena konsekuensi daripada kami adalah menyampaikan kebenaran walaupun tidak enak didengarkan. Itu konsekuensi daripada seorang mubalik, seorang dai, ya,
ustadz-ustadz yang lain, ya, ketika mereka mengikrarkan dirinya menjadi seorang guru, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang dai, maka mereka harus siap menyampaikan kebenaran walaupun kurang enak didengarkan. Apalagi di hari-hari yang seperti ini, jika Allah memberikan hidayah kepada kita hadir di majelis ilmu, sedangkan ada banyak saudara-saudari kita mungkin mereka tidak tahu, mungkin mereka ya belum belajar ya memeriahkan Maulid Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar memeriahkan, masalahnya ada bacaan solawat yang menyelisih syariat. Dan kita ilmiah ini nanti, bukan berarti karena kita benci kepada mereka, bukan, kita sayang. Justru kalau bisa kita ini ya berbagi ilmu dengan mereka. Contoh, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, salah satu bacaan-bacaan sholawat yang dibaca oleh kaum muslimin ya, di peringatan Maulid itu biasanya barzanji. Pernah dengar ya? Zanji gitu ya, yang biasanya ada solawat dibaca kemudian dia berdiri dan lain sebagainya ya. Ya, terkadang mereka itu kan nggak bisa bahasa Arab. Ya, semoga Allah memaafkan atas ketidaktahuannya. Ya, semoga. Tapi dalam hal yang tersebut itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa yang menyelisih syariat. Contoh, ini ilmiah. Dalam solawat yang mereka baca, ya, barzanji itu, ya, ketika peringatan Maulid, ya, itu di situ Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah disebutkan, ya, saya bacakan ini ya, walaupun nggak pakai nadanya mereka ya. Wa qad asbaha wallahi min ahlil iman. Ya, dikatakan ini agak panjang, tapi saya sebutkan potongannya saja. Ya, dikatakan di sini Bapak Ibu rahimani rahimakumullah dalam sholawat barzanji itu. Ya, mungkin dulu jenengan pernah ikut ritual berdiri baca bareng-bareng. Ini ilmiah ya. Dalam sholawat ini disebutkan bahwa kedua orang tua Rasulullah, demi Allah, kata penulis sholawat itu ya, dia bersumpah, demi Allah kedua orang tua Rasulullah SAW itu termasuk ahlil iman, termasuk ahlil jannah. Ahlil iman itu berarti orang muslim, orang mukmin dan dijanjikan surga. Ini dalam kitab apa? Barzanji, dalam yang dibaca yang ketika orang-orang sholawatan itu ketika Maulid. Jadi dalam kalimat tersebut disebutkan bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW itu muslim, mukmin dan masuk surga. Nah ini ya mohon maaf, ini menyelisih syariat Bapak Ibu, menyelisih syariat. Ya. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim ini, sebagaimana kita tahu seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, kalau hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini diragukan apa tidak kesohihannya? Nah, tidak. Kalau ada hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, nggak usah ditanya ini sahih apa tidak, nggak perlu. Kecuali hadis riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Abu Dawud, hadis riwayat Nasa'i, diteliti dulu sahih apa tidak. Tapi kalau hadis riwayat Bukhari dan Muslim udah pasti sahih. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, ya, hadis riwayat Muslim, ista'dzantu Rabbi, aku pernah meminta izin kepada Rabbku Allah Subhanahu wa taala, an astaghfira, agar aku memintakan ampunan li ummi, untuk ibuku. Jadi ibu Rasulullah SAW sudah meninggal dan Rasulullah sudah menjadi nabi pada waktu itu. Rasulullah meminta izin kepada Allah, aku ingin meminta ampunan untuk ibuku, minta ampunan, ingin beristighfar untuk ibuku. Apa kata Rasulullah SAW? Hadis riwayat Muslim, falam ya'dzanli, dan Allah tidak mengizinkan aku. Allah tidak mengizinkan aku. Wasta'dzantuhu, tapi aku minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, an azura qabraha,
agar aku diperbolehkan ziarah kuburnya. Maksudnya apa? Dulu ziarah kubur itu haram, tapi Rasulullah minta izin untuk menziarahi kuburnya. Maka Allah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa'adinali, maka Allah mengizinkan aku. Maka sejak saat itu ziarah kubur hukumnya apa? Sunnah, boleh, mubah, bahkan berpahala jika ada beberapa poin yang kita kerjakan ketika kita ziarah kubur, menjadi sunnah. Tapi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang, tidak diizinkan meminta ampunan kepada ibunya? Ya karena ibunya mati dalam keadaan kafir. Hadis riwayat Muslim ya. Tapi dalam sholawat Barzanji itu disebutkan bahwa ibunya Rasulullah ahli iman dan layak untuk masuk surga. Bukan hanya ibunya, bapaknya juga. Lah ini ada hadis lainnya riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim lagi. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, qol, berkata, ya Rasulullah, aina abi, wahai Rasulullah, di mana ayahku? Jadi dia mendatangi Rasulullah, tanya, bapaknya itu sudah meninggal. Maksudnya tempat ayahku nanti di akhirat itu di mana? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, finnar, bapakmu tempatnya di neraka. Kemudian laki-laki itu sedih, ya, kemudian meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma qafa da'ahu, ketika sedih mukanya, ya, dalam riwayat dikatakan menangis, kemudian pergi meninggalkan Rasulullah, dipanggil sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai pemuda, berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna abi wa abaka finnar. Inna abi wa abaka finnar. Hadis riwayat Muslim, bukan riwayat Armedi, bukan. Hadis riwayat Muslim ini, bukan riwayat Ustadz, bukan, riwayat Muslim. Apa artinya? Wahai pemuda, ya, inna abi, sesungguhnya ayahku dan ayahmu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Muslim. Berarti kalau kita baca Barzanji menyelisih syariat enggak? Ya menyelisih syariat. Kenapa? Karena ayah dan ibu Rasulullah itu tempatnya, ya, bukan di surga. Dan mereka mati dalam keadaan kafir. Tapi di sholawat itu dikatakan, ya, ayah dan ibu Rasulullah tempatnya di surga karena orang yang beriman. Nah, ini bahaya. Itu baru satu kesalahan, ya. Belum kesalahan yang lainnya. Ya, ini saya sebutkan dua saja. Ya, karena saya cinta, bukan karena saya benci, bukan, karena saya cinta. Kesalahan yang kedua, kalau jenengan ikut perayaan itu, ya, kemudian berdiri dan sebagainya, nanti ada, ya, sholawat atau bacaan mereka itu ucapannya seperti ini, marhaban, ya marhaban, ya marhaban, selamat datang, selamat datang, selamat datang, ya. Marhaban ya jaddal Husaini, marhaban, selamat datang kakeknya Husain, selamat datang, selamat datang kakeknya Husain, selamat datang. Pernah dengar, ya? Ya kayak gitu, ya. Nah, di sini ditulis bahwa ketika kita membaca Barzanji menurut mindset mereka, ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang. Nah, ini repot. Sejak kapan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan bisa mendatangi kita ruhnya? Repot ini. Jangankan ruhnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu keadaan kita sekarang, nggak tahu. Lah ini ilmiah lagi, bukan karena benci, bukan kami sayang. Jenengan tahu, ya, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada umatnya di padang mahsyar, ana, ya, faratukum alal haudi, aku menunggu kalian di telagaku. Ya, singkat cerita, ketika kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar, dalam riwayat kita bisa berdiri itu ada yang ngerasa cuma sebentar saja, ada yang ngerasa 40 tahun lamanya, ada yang merasa sampai 50.000 tahun lamanya di padang mahsyar, tergantung imannya.
tergantung imannya. Tapi kemudian Rasulullah SAW berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar berdiri di padang mahsyar itu dicukupkan. Maka dicukupkan, ya. Kemudian setiap umat bergegas ke telaganya nabinya masing-masing, ke telaga nabinya masing-masing. Maka Rasulullah mengatakan kepada umatnya, ana faratukum alal haudi, aku menunggu kalian di telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Muslim, riwayat Bukhari. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah duluan nunggu di telaga beliau, telaga yang paling besar di antara telaga para nabi yang lainnya, berbondong-bondong umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Dan tidak sedikit, bahkan banyak di antara mereka dihalang-halangi oleh malaikat untuk bisa meminum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Rabb, ashabi." Ya Rabb, kenapa kau halangi mereka? Mereka itu teman-temanku, mereka itu umat-umatku. Fayuqal, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu. Sesungguhnya engkau tidak tahu, wahai Muhammad, dan sesungguhnya engkau tidak tahu, Nabi Muhammad itu tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini sekarang. Tidak tahu. Wa innaka la tadri ma ahdasu ba'daka, apa yang mereka kerjakan daripada bid'ah-bid'ah sepeninggalmu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi pada umatnya sekarang. Sedangkan di Barzanji itu dikatakan bahwa ruhnya Rasulullah SAW itu bisa datang ketika dibaca sholawat tersebut, ketika peringatan apa? Maulid. Ngapain ruhnya Rasulullah datang nemuin kalian yang suka joget-joget gitu loh? Ngapain ruhnya Rasulullah datang nemuin manusia-manusia yang banyak di antara mereka nggak sholat, suka maksiat, sholawatan campur baur, laki-laki dan perempuan joget-joget? Ngapain? Sedangkan Fatimah saja yang sakit, wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW daripada anak-anaknya, nggak didatangi. Kita semua tahu sejarahnya Fatimah meninggal itu bagaimana. Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah Rasulullah SAW meninggal. Kenapa? Karena saking rindunya dengan Rasul, gak kuat. Kerinduan yang begitu mendalam pada Rasulullah SAW, saking cintanya kepada ayahnya, saking rindunya kepada ayahnya, Fatimah itu akhirnya sakit-sakitan. Sakit-sakitan kemudian meninggal. Seandainya ruh Rasulullah itu bisa datang, coba antum pikir dengan logika. Ayo kita pikir dengan logika ya. Ya, kita pikir dengan logika. Seandainya ruh Rasulullah itu bisa datang ke dunia, Rasulullah milih mana? Jenguk anaknya yang sakit atau nemuin antum? Nah ini seandainya coba ayo kita pikir bareng-bareng ya. Fatimah dalam sebuah riwayat dikatakan wanita yang akan menjadi pemimpin di surga. Ibu-ibu, nanti kalau insya Allah jenengan masuk surga, jenengan akan dipimpin oleh Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah itu salah satu penghulu surga nanti, pemimpin-pemimpin di surga. Jadi jenengan nanti kalau diarahkan, ya, jenengan diinstruksikan, salah satu penginstruksi, pengarah yang ada di surga nanti adalah Fatimah radhiyallahu anha. Wanita yang dijamin surga, bukannya dijamin surga, menjadi pemimpin ibu-ibu nanti di surga. Dan wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW dan cinta sekali pada Rasulullah SAW. Pertanyaannya, cinta kita dengan cintanya Fatimah besar mana kepada Rasulullah? Bukan berarti merendahkan cinta antum dan cinta saya ini, bukan. Tapi Fatimah pasti lebih cinta pada Rasulullah daripada kita. Karena Fatimah anaknya, umatnya, sahabatnya, dan wanita yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, bahkan paling tinggi nanti di antara 4 wanita itu di surga. Sakit
Sakarat gara-gara saking rindunya dengan Nabi. Kalau seandainya ruh Nabi itu bisa datang, kira-kira jenguk Fatimah apa jenguk kita? Ya jenguk Fatimah lah, ngapain jenguk kita? Apalagi keliling se-Indonesia. Di Mojokerto ada berapa orang, ya berapa majelis itu, ya pasti akan memilih menjenguk Fatimah, memberikan nasihat biar nggak terlalu sedih dan sebagainya. Tapi adakah riwayat yang menjelaskan ruhnya Rasulullah datang menemui Fatimah? Nggak ada satupun. Kok ada seorang Habib tuh, saya lihat di video, katanya ada beberapa Habib dan Syekhah yang lain, kalau lagi pusing tinggal menyendiri di dalam kamar, doa ruhnya Nabi langsung datang. Astagfirullah. Kok antum masih percaya dengan cerita-cerita seperti itu? Nemen. Buat apa antum kuliah? Buat apa antum sekolah dulu? Ya, kalau sama cerita-cerita seperti ini antum percaya itu buat apa? Ya, kok bodoh sekali kita dia dikadalin dengan cerita-cerita dongeng seperti itu. Ya. Bagaimana mungkin ya manusia biasa palanya puyeng masuk kamar berdoa rohnya Nabi datang? Walah. Dan antum masih percaya? Walah, buat apa Allah ngadugrakan otak kepada kita ini kalau nggak digunakan untuk berpikir? Ya. Itu diantara bukti bahwa tidak semua sholawat itu baik. Maksudnya sholawat yang dibaca oleh kaum muslimin tidak semuanya baik. Diantaranya apa? Sholawat yang dibaca ketika maulid itu tadi, ya, yang mengatakan bahwa bapak ibunya Nabi di surga, masuk termasuk ahlul iman. Ini repot. Padahal hadis riwayat Muslim enggak. Kemudian mengatakan ruhnya Nabi datang, repot. Padahal dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi tidak tahu apa yang terjadi pada umatnya. Berarti kan seandainya ruhnya datang, ruhnya bisa mantau kita, Nabi tahu akan keadaan kita. Tapi Nabi tidak tahu, itu menunjukkan memang tidak melihat kita, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi orang yang seperti itu tuh tidak ubahnya malah kayak keyakinan agama yang lain. Keyakinan agama yang lain kan dijelaskan kalau setiap hari tertentu ruh nenek moyang kita akan datang ke rumah, ya kan, melihat anak cucunya gitu dan lain sebagainya. Itu kayak bukan agama Islam. Ya itu kayak keyakinan agama-agama sebelah itu. Nah, antum muslim atau bukan? Kan repot di sini ya. Islam ya kita berpedoman dengan Al-Qur'an dan Sunnah, bukan dengan keyakinan-keyakinan agama-agama yang lainnya. Ya. Thayyib, jadi kita bukan benci sholawat. Justru kalau kita pengen jadi tetangga Nabi harus memperbanyak sholawat. Kan hadisnya sudah kami bacakan kemarin. Kalau pengen jadi tetangga Nabi, perbanyak sholawat. Justru perbanyak sholawat. Tapi sholawat yang disunahkan, sholawat yang hukumnya mubah. Ya, jadi doa-doa pujian-pujian yang mubah, oke lah. Apalagi yang disyariatkan, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kalau ingin sholawat contohnya seperti ini malah lebih utama. Ya, jadi yang nomor 5 ya kemarin itu adalah memperbanyak membaca sholawat yang disyariatkan dalam kurung ya, yang disyariatkan atau yang hukumnya mubah. Nah, sedangkan mohon maaf banyak di antara saudara-saudari kita mungkin mereka nggak bisa bahasa Arab dan tidak tahu menahu, ternyata sholawat-sholawat yang mereka baca itu ya bertentangan dengan ya syariat, bisa masuk ke unsur kategori maksiat, bahkan bisa masuk unsur kategori syirik. Ya, bahkan di sini sampai ada beberapa ulama menulis beberapa kesalahan-kesalahan daripada sholawat-sholawat barzanji itu. Misal disebutkan di sini ruhnya Nabi itu bisa berpindah dari satu jasad ke jasad yang lainnya. Gimana ini maksudnya? Bingung. Memang seperti itu. Ya, dalam sholawat barzanji kan disebutkan wa mazala nurul mustafa nakilan minat toyib al-atqa li tohir ardanin. Jadi tidaklah nurnya Nabi itu berpindah dari hati orang yang bersih ke hati orang yang bertakwa ke hati. Maksudnya apa ini? Nurnya Nabi itu apa itu? Ya,
cahayanya Nabi berpindah-pindah. Enggak ada penjelasan dalam syariat satu hadis pun yang menjelaskan hal itu. Naudzubillah min dzalik. Maka kalau Allah memilih antum untuk hadir di majelis di mana di sana itu hanya membahas Al-Qur'an, hanya membahas As-Sunnah, hanya membahas ya ilmu-ilmu yang tidak menyelisihi generasi-generasi terbaik, ya insya Allah, maka semoga itu adalah tanda-tanda bahwa Allah mencintai antum. Karena man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah itu kalau mencintai seseorang, Allah akan arahkan dia, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Maka bersyukurlah karena banyak sekali di antara saudara-saudari kita tidak mendapatkan nikmat itu. Gak bisa membedakan apa itu sunnah, gak bisa membedakan apa itu bid'ah, apa itu tauhid, apa itu syirik. Padahal mereka sama-sama merindukan surga seperti kita. Padahal mereka mungkin kalau bersedekah lebih luman daripada kita, lebih dermawan daripada kita. Padahal mereka ketika berbakti pada orang tuanya mungkin lebih berbakti kepada kita kepada orang tuanya daripada kita. Bahkan mereka ketika taat sama suaminya lebih taat pada suaminya daripada ibu-ibu. Bahkan mereka ketika penyayang, pengayom kepada istri dan anak-anaknya lebih baik daripada kita semua. Tapi mereka tidak mendapatkan nikmat hidayah berupa ya nikmat tauhid, nikmat mengenal sunnah dan lain sebagainya. Maka bersyukurlah kepada Allah. Ya, bersyukurlah kepada Allah. Ya, mungkin itu hendaknya kita jaga dan tidak kita sia-siakan. Taib, yang nomor 6, kiat nomor 6 ya untuk menjadi tetangga Rasulullah SAW di surga yang paling tinggi adalah merawat, menyantuni dan membantu anak yatim. Ya, merawat, menyantuni dan membantu anak yatim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, hadisnya sangat sahih, gak diragukan, bahkan muttafaqun alaih itu artinya dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu sanadnya hampir sama, hampir menyambung ya, jadi kuat, sangat kuat. Rasulullah mengatakan ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Ya, dikatakan saya, kata Rasulullah SAW, dan orang yang merawat anak yatim, kafilul yatim. Kafilul yatim itu merawat, menghabiskan sebagian waktunya peduli kepada anak-anak yatim, menghabiskan sebagian hartanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yatim. Maka kata Rasulullah SAW, nanti di surga seperti ini, seperti ini. Ya, maksudnya apa? Ya, jaraknya itu seperti jarak jari telunjuk dengan jari tengah, maksudnya dekat sekali. Ya, saya dengan orang-orang yang merawat, peduli, menyantuni, membantu anak yatim itu di surga nanti seperti ini, kata Rasulullah SAW. Jadi jaraknya sangat dekat. Jadi barang siapa yang ingin bertetangga dengan Nabi SAW di surga, harusnya kita ini ya menyempatkan diri kita untuk peduli kepada anak-anak yatim, peduli meluangkan waktu kita untuk mereka, peduli meluangkan sebagian harta kita untuk mereka, peduli meluangkan perhatian kita kepada mereka. Ya, maka di surga nanti bisa jadi tetangga Rasulullah SAW. Ya, bisa menjadi tetangga Rasulullah SAW. Ya, jadi ya jangan remehkan ya membantu anak-anak yatim, apalagi kalau sudah ada misal ya lembaga-lembaga yatim dan sebagainya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, kita rawat anak yatim dan lain sebagainya. Atau misal, Ustadz, kalau ada anak yatim mau mondok di tempat antum Ustadz, ya biar saya yang bayar bulanannya Ustadz, misal gitu. Ya biar saya subsidi setengah bulanannya Ustadz. Itu membantu mengayomi, menyantuni anak yatim. Kafil itu maksudnya itu adalah bukan hanya peduli, tapi kafil itu ada hubungannya dengan harta. Ya, kafil itu ada hubungannya dengan harta. Ya, jadi Bapak Ibu rahimanirahmatullah, kalau kita punya harta, usahakan ada sebagian harta kita untuk anak-anak yatim. Masalahnya, terkadang
pengurus yayasan anak yatim itu ilmunya sedikit kurang. Ya, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, perlu diketahui. Ya, perlu diketahui. Ya. Yatim, ya, dalam bahasa Arab yang dimaksud yatim, al yatimu finnasi, ya, min kibalil ab, ya, wa fil bahaimi min kibalil wala yuqalu liman faqadal minan nasi yatimun. Secara bahasa, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, makna yatim itu adalah manusia yang ditinggal mati bapaknya. Saya ulang ya, ditinggal apa? Mati, bukan ditinggal kabur. Ya, bukan ditinggal apa? Ditinggal kabur. Kalau bapaknya kabur itu bukan yatim, itu namanya tidak bertanggung jawab. Tapi bukan yatim, jangan dipaksa. Ini yatim ini, bukan, dia bukan yatim. Atau misal ibunya hamil di luar nikah, bapaknya nggak tahu siapa, itu bukan yatim. Ya, itu bukan yatim. Yang dimaksud yatim itu dia punya bapak, kemudian bapaknya meninggal dunia. Itu yatim, ya, dari golongan manusia. Sedangkan dari golongan hewan yang dimaksud hewan yatim, loh, ada ini memang secara bahasa. Hewan itu yatim, dikatakan yatim kalau kehilangan ibunya. Jadi manusia kalau kehilangan bapaknya yatim, hewan kalau kehilangan ibunya yatim. Dikatakan jika ada seorang manusia yang kehilangan ibunya tidak dinamakan yatim. Jadi kalau ada, Ustadz, saya bisa titip anak yatim nggak? Oh iya. Gimana keadaannya? Oh itu, bapaknya nggak tahu kemana, ibunya sudah meninggal. Itu bukan yatim. Karena yang dimaksud yatim itu bapaknya yang meninggal. Ya. Kalau ibunya yang meninggal bukan yatim. Ya. Lah terus bagaimana Bapak Ibu rahimani rahimakumullah? Ya berarti dia bukan masuk kategori yatim. Kalau kita menyantuni mereka, berarti kita menyantuni orang yang membutuhkan, bukan menyantuni yatim. Terkadang ada beberapa pengurus yatim, orang datang, Ustadz, ya misal ke pengurus lembaga yatim piatu, Ustadz, saya titip Ustadz uang 2 juta untuk anak yatim. Ini salah kaprah. Padahal yang ada di situ bukan hanya anak yatim, juga ada anak yang ditinggal kabur orang tuanya. Yatim apa bukan? Bukan. Maka sebagai pengurus lembaga yatim piatu misal, kalau ada orang ngomong seperti itu, Ustadz ini uang 2 juta buat anak yatim, jangan diterima. Tahan dulu, bilang yang kami urus bukan hanya anak yatim, yang kami urus adalah yatim dan duafa. Boleh nggak uang ini buat yatim dan duafa? Kalau dia bilang boleh, baru kelola. Kalau tidak, ya berarti jenengan hanya boleh mengelola uang itu untuk anak yatim. Kalau itu uang 2 juta, misalnya ada beberapa teman kemarin itu ya ngemong 6 anak. Ternyata dari 6 anak itu yang yatim cuma 1. Yang 5 membutuhkan. Lah ini kalau ada uang 2 juta untuk anak yatim diberikan kepada semuanya, ini masuk jatuh pada dosa besar. Coba antum googling nanti. Salah satu dosa besar itu adalah mengkonsumsi harta anak yatim. Yang harusnya 2 juta itu untuk 1 anak tadi, dikasihkan juga ke 5 anak tadi, berarti ini masuk mengkonsumsi harta anak yatim, dosa besar. Makanya ilmu itu penting. Niat baik saja tidak cukup. Belum berhenti di situ. Dalam makna yatim dikatakan al-yatimu bi annahu man mata abuhu
wa huwa dunal bulugh. Yang dimaksud yatim adalah anak yang ditinggal mati bapaknya ketika dia belum balik. Li hadisin, ya, berdasarkan hadis la yutma ba'da ihtilam, tidak masuk kategori yatim siapa yang sudah mimpi basah. Mimpi basah berarti masuk kategori apa? Balik. Jadi kalau yang dikelola anaknya wis SMP, anak yatim apa bukan ini? Bukan. Kalau kita bantu mereka berarti kita bantu anak yang membutuhkan, bukan anak yatim. Ya, ini ada kisah lucu nih. Ini serius ini, wallahi ada kisah lucu nih. Ya. Jadi saya dulu kan tinggal di masjid ya. Masjid itu di Jakarta yang lantai 1 ini tuh buat aktivitas ibadah gitu ya. Lantai 2 kosong, dibuat tinggal beberapa mahasiswa gitu ya. Ya, masak di situ, makan di situ dan sebagainya lah gitu ya. Kemudian ada salah satu temen bilang, anu ya, bentar lagi ada anak yatim datang. Tolong dibantu. Kalau dia lapar tolong dikasih makan. Kalau dia butuh apa-apa tolong dibantu, kasihan, sudah yatim dia. Bapak ibunya udah nggak ada. Dia bilang gitu. Oh iya siap, insya Allah siap gitu. Nah dia dari Ambon datang ke Jakarta. Apa istilahnya itu? Apa istilah dari Ambon ke Jakarta itu? Hijrah, masa hijrah? Apa namanya? Merantau, iya. Dari Ambon ke Jakarta merantau, yatim, bayangin, nggak punya bapak, nggak punya ibu, jadi tolong dibantu. Boleh nggak tinggal di atas bareng kalian? Oh boleh, welcome kita kan, anak yatim, gitu ya. Ya nanti kalau lapar ya makan bareng kita, ya minum bareng kita, kebutuhannya kita penuhi, cuma 1 orang aja kan gitu. Oh iya gitu. Loh dateng loh. Brewoke lu dawa tuh aku. Datang lu jenggotnya lu lebih panjang dari saya. Ini gimana ini? Terus saya bilang ini, "Loh gimana ini?" Terus, "Loh, ini tayangan termaksud fulan gitu." Saya teman, "Iya." Loh, berapa umurnya? 22. Astagfirullah. Umur saya waktu itu udah 24 ya. 22. Ini bukan yatim ini carikan jodoh buat nikah ini saya. Ya ini repot ini orang-orang kalau nggak paham maksud daripada yatim ya. Jadi yatim itu ya bukan hanya yang hanya ditinggal mati bapaknya saja, bukan, tapi juga yang belum masuk umur balik. Jadi kalau sudah masuk umur balik ya bukan yatim lagi dia, ya bukan yatim lagi. Loh Ustaz, kalau kita bantu dia boleh nggak? Ya boleh, bantu orang yang membutuhkan, tapi tidak masuk keutamaan hadis tadi. Karena hadis tadi adalah yang menyantuni anak yatim. Kalau sudah balik ya berarti tidak masuk kategori hadis tadi. Ya, jadi orang-orang yang mengelola lembaga anak yatim dan lain sebagainya lebih berhati-hati. Kalau ada orang datang titip ini uang buat anak yatim, tahan dulu. Karena saya lihat beberapa lembaga anak yatim itu udah pada SMP semua. Ya, ada sebagian di Mojokerto ini saya sholat di situ, lah ini udah SMP semua. Yang kecil bahkan cuma 2. Ada 16 orang semuanya SMP, SMA. Ya, yang SD paling cuma 2 orang. Nah ini berarti bukan anak yatim yang lainnya ini ya. Jadi yang seperti itu ya, walaupun namanya Darul Aitam ya, namanya itu rumah anak yatim ya, di mana-mana kan ada ya Darul Aitam di mana-mana ya. Tapi belum tentu yang tinggal di situ semuanya yatim. Bisa jadi mantan anak yatim gitu ya, tapi mantan gitu, bukan yatim lagi dia ala kulihan ya. Jadi tapi kalau kita mau ya menyempatkan diri kita menyantuni mereka, perhatian kepada mereka di surga seperti ini dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang nomor 7, memperbanyak doa. Ada sebuah doa. Nah ini kayaknya jenengan nanti harus googling ini ya. Ada sebuah doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan doa ini hadisnya hasan, kuat ya. Nah, yang kalau dibaca artinya itu permohonan daripada doa itu adalah ingin menjadi pendamping Rasulullah SAW di surga.
Doanya seperti ini. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku meminta kepadamu imanan la yartad, keimanan yang tidak berubah, ya, menjadi kemurtadan. Jadi iman terus sampai meninggal dunia. Wa na'iman la yanfad, dan kenikmatan yang tidak terputus. Wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuld, ya. Dan aku juga memohon kepadamu ya Allah menjadi pendampingnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di derajat yang paling tinggi di surga yang kekal abadi. Ya, ini doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah, ditirukan, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuld. Nah, ini ada satu doa yang kalau kita baca, ya, semoga Allah mengijabah doa itu menjadi, ya, pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya, di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, kiat menjadi pendamping Nabi di surga yang paling tinggi, ya, itu kurang lebih ada 10. Kita sudah sebutkan 7, yang nomor 8 ini kita sebutkan sedikit, tapi butuh penafsiran, butuh penjelasan, ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan penjelasannya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan yang nomor 8, ya, kiat menjadi tetangga Nabi di surga yang paling tinggi adalah melaksanakan rukun Islam dengan sebenar-benarnya. Ya, kami ulang sekali lagi, melaksanakan rukun Islam dengan sebenar-benarnya. Maksudnya apa, Ustadz? Karena ada orang yang mengamalkan rukun Islam tapi tidak sebenar-benarnya, abal-abal. Ya, jangan berharap banyak untuk menjadi tetangga Nabi. Jangankan menjadi tetangga Nabi, bisa masuk surga saja ulama berbeda pendapat. Ya, ada sebuah hadis Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Ahmad, ya, hadisnya riwayat Ahmad. Datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, berkata laki-laki itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syahidtu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi ya Rasulullah bahwa tiada sesembahan yang layak disembah kecuali Allah, dan aku juga bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Wa sholaitul khams, dan aku melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Wa adaitu zakah, dan aku menunaikan zakat, ya. Wa adaitu zakata mali, aku menunaikan zakat hartaku. Wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa di bulan Ramadan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam riwayat yang lainnya ada tambahan haji Baitullah, ya. Man mata ala hada, siapa yang mati dalam keadaan yang seperti ini, kana ma'an nabiyyin, maka nanti di surga akan dikumpulkan bersama para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hakada wa nasaba isba'aihi malam ya'uq
walidayhi. Seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berucap kepada pemuda itu dengan mengacungkan dua jarinya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang melaksanakan rukun Islam tadi dengan sebenar-benarnya, mati di atas itu, maka nanti di surga dengan para nabi itu seperti ini, dengan para siddiqin itu seperti ini, dengan para syuhada itu seperti ini. Tapi ada syaratnya, malam ya'uq waladaihi, selagi ia tidak durhaka kepada orang tuanya atau kedua orang tuanya. Walidayhi itu kedua orang tuanya. Ya. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Jadi kalau kita mengamalkan dan mati di atas rukun Islam dengan sebenar-benarnya, kita akan bersama Rasulullah di surga yang paling tinggi. Syaratnya apa dengan sebenar-benarnya tadi? Selagi apa? Tidak durhaka kepada kedua orang tua. Jadi tolong diperhatikan bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua kita. Ya, tolong diperhatikan. Karena itu bisa menghalangi kita menjadi tetangga Rasulullah apabila kita sia-siakan. Bahkan dalam riwayat dikatakan robima anfu abdin, celakalah seorang hamba diancam untuk dimasukkan ke dalam neraka. Di antaranya adalah mereka yang mendapati kedua atau salah satu daripada orang tuanya ketika masih hidup tapi tidak bisa masuk surga, celaka. Ya. Jadi berbakti pada orang tua itu kedudukannya sangat agung dalam syariat. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, seringkali Allah menyampaikan, Allah Tuhan kita, Rabb kita menyampaikan perintah supaya kita mentauhidkannya. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah memberikan ketetapan, memberikan kewajiban kepada kalian agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Jangan jatuh ke dalam kesyirikan. Semua ibadah kita pastikan kita tujukan untuk Allah. Berarti ini apa? Tauhid. Kemudian apa setelah ada perintah tauhid? Wabil walidaini ihsan. Dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Itu menunjukkan ada amalan yang paling agung setelah mentauhidkan Allah, diantaranya adalah berbakti pada orang tua. Jadi berbaktilah kepada orang tua dan jangan durhaka kepadanya. Karena barang siapa yang durhaka kepada orang tua, kata para ulama, siksanya tidak hanya menunggu di akhirat. Orang yang durhaka kepada orang tua ya pasti dia nggak mungkin bisa jadi tetangga Nabi, nggak mungkin. Bahkan siapa yang durhaka kepada orang tua diancam untuk tidak bisa masuk surga dan diadab dalam neraka. Ya. Apalagi dibarengi dengan kekufuran, kesyirikan sebagainya. Ya. Dan ternyata Bapak Ibu, salah satu dosa yang kata para ulama, musibah dan adab Allah itu nggak usah nunggu di neraka, adalah durhaka pada orang tua. Jadi kalau jenengan nanti belajar, ada beberapa dosa yang adabnya bukan hanya di akhirat, diakhirkan di akhirat, tapi dunia akhirat. Di dunia itu sudah diadab. Apa diantaranya? Durhaka pada orang tua. Antum perhatikan saja, orang yang durhaka pada orang tuanya hidupnya pasti berantakan. Kalau nggak punya masalah dengan pasangannya, suami atau istrinya, pasti ada punya masalah dengan anak-anaknya. Kalau nggak gitu punya masalah dengan tetangganya. Kalau nggak gitu ada masalah dengan teman dekatnya. Kalau nggak gitu diuji dengan penyakitnya. Kalau nggak gitu diuji dengan musibah yang terus menerus. Hidupnya nggak tenang, berantakan. Antum perhatikan saja, nggak ada ceritanya orang durhaka pada orang tua hidupnya enak di dunia, nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya. Bahkan orang yang berbakti pada orang tua walaupun dia kafir, hidupnya pasti enak di dunia. Tapi kan orang kafir itu kata Allah, kalau dia berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Di mana? Di dunia. Tapi di akhirat enggak. Nah, jadi orang kafir itu kalau dia berbuat baik di dunia ada balasannya di dunia, tapi di akhirat ya enggak. Ya, makanya orang kafir yang berbakti pada orang tuanya biasanya hidupnya enak. Ya,
Kita yang durhaka pada orang tua, nggak akan enak hidup kita. Perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Ustadz, orang tua saya Ustadz nggak jelas misalnya. Ya. Nggak ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala berbaktilah kepada kedua orang tuamu jika mereka baik. Nggak ada. Mereka baik atau tidak, kita tetap wajib berbakti pada orang tua. Wajib. Ada orang datang ke saya bertanya, Ustadz, saya dari kecil bayi procot bahasa kasarnya, langsung dititipin ke nenek saya, orang tua saya pergi meninggalkan saya. Ketika saya dewasa, saya cukup mampu, ya kan, tiba-tiba kedua orang tua saya datang minta bantuan finansial, minta perhatian sebagainya. Bagaimana sikap saya? Padahal baru lahir itu saya langsung dititipin ke nenek saya. Maka saya jawab kepada dia, perintah berbakti kepada orang tua itu bukan karena timbal balik kebaikan. Kita berbakti kepada orang tua pun bukan karena mereka baik kepada kita, bukan, tapi karena perintah Allah. Mereka baik atau tidak, kita tetap diwajibkan berbakti pada mereka. Jadi kita berbakti kepada mereka itu bukan karena kita dulu itu diemong, kita dulu disekolahkan, kita dulu diceboki, kita dulu dirawat, kita sakit diobati, bukan gara-gara itu, bukan. Karena perintah Allah. Karena perintah Allah. Cukup status mereka menjadi orang tua kita, cukup menjadi alasan bagi kita untuk berbakti kepada mereka, walaupun seburuk-buruk akhlak dan adab mereka. Dalam sebuah cerita, seorang syekh di Saudi bercerita. Ya, ini cerita ini disampaikan oleh seorang dokter. Ada seorang laki-laki membawa ibunya ke rumah sakit, kontrol di dokter penyakit dalam. Kemudian ketika kontrol, ibunya itu dikit-dikit ngomong kasar, dikit-dikit meludah ke anaknya, Ternyata ibunya ini gila. Ibunya itu gila, ya. Jadi dikit-dikit meludah, ngomong kasar sebagainya. Ya. Tapi diantar sama anaknya kontrol ke dokter gitu ya. Karena sakit, kalau nggak salah penyakitnya diabetes atau apa. Nah, kemudian sampai ibunya bilang, kamu tuh bohong, katanya mau ngajak saya ke Masjidil Haram dan sebagainya gitu, sambil meludah-ludah ngomong kasar gitu. Ya, kemudian iya ibu, sabar, nanti hari ini saya ajak ke Masjidil Haram dan sebagainya, gitu kan. Nah, singkat cerita, ya, dokter itu pengen ngobrol berdua dengan dia, terus tanya, mohon maaf, dia ini siapa? Ibumu ya? Iya, dia ini ibuku. Tapi dia kan, mohon maaf ya, dia kan gila. Kok kamu masih sabar merawat, berbuat baik, padahal kamu berbuat baik atau tidak berbuat baik, dia sadar nggak kalau anaknya baik? Nggak sadar kan? Dia nggak tahu kalau kamu itu anaknya, dia nggak sadar kalau kamu itu berbuat baik kepada dia, bahagia atau nggak bahagia. Kenapa masih kok tetap dirawat dan sebagainya? Ya, dan kenapa kok kamu bisa punya ibu gila seperti ini? Coba ceritain, Mas, hikmah yang kamu alami itu seperti apa? Ceritanya itu seperti apa? Kemudian laki-laki ini bercerita bahwa ibunya itu anak tunggal daripada kakeknya. Jadi kakeknya nggak punya anak kecuali wanita itu satu-satunya. Qadarullah, wanita itu gila atau ya kurang akalnya. Tapi kakeknya itu orang kaya. Kalau nggak punya anak, nanti yang lola hartanya siapa? Ya, yang meneruskan harapan-harapannya siapa? Akhirnya dia ya menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu dibayar. Semua fasilitas kamu dapat, tapi kamu nikah sama anakku, kamu sabar dengan anakku dan berikan aku cucu. Ya, dan akhirnya benar, anaknya hamil, ya, kemudian melahirkan, ya, jangkap 1 tahun ditinggalkan sama suaminya tadi, cerai. Nah, punyalah cucu seorang anak laki-laki. Maka dibesarkan oleh kakeknya, ya, diajari adab sebagainya, dan dia berbilang kepada dokter itu, ya, aku berbuat baik kepada ibuku ya bukan karena kebaikannya kepadaku, bukan, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Bapak Ibu, berbuat baik kepada orang kalau hanya karena dia sebagai seorang manusia berat. Ibu berbakti pada suami ibu hanya karena kebaikan suami ibu berat. Suami ibu itu banyak kurangnya, bahkan mungkin banyak kurangnya daripada plusnya mungkin kita ini ya. Banyak sekali kita ini mengecewakan istri kita sering kali. Tapi kalau istri kita dituntut berbuat baik hanya karena kebaikan kita, ya berat. Maka lakukan bakti ibu kepada suami ibu karena Allah. Karena kalau berbuat baik kepada suami karena Allah jadi ringan. Tapi kalau karena suami baik kepada kita, ya berat. Karena suami kadang-kadang nggak baik sama ibu. Sama kita juga seperti itu. Sabar terhadap istri bukan hanya karena dia istri kita, bukan hanya karena dia peduli pada kita, bukan, tapi karena perintah Allah, wa asiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, berlemah lembutlah engkau pada istrimu, pedulilah kepada dia, perhatikanlah urusan-urusannya. Ini perintah siapa? Allah. Kalau kita berbuat baik kepada istri hanya karena sikap istri kepada kita berat, kadang-kadang istri kita ngomongnya tinggi, kadang-kadang istri kita nggak peduli dengan hajat kita, kadang-kadang istri kita lalai kewajibannya, males kita berbuat baik kepada istri. Tapi kalau kita berbuat baik karena Allah, semuanya akan mudah ya. Jadi insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas rukun Islam, penjelasan-penjelasannya. Tapi ingat, jangan sampai diiringi dengan durhaka kepada orang tua, karena durhaka orang tua itu menghalangi kita untuk menjadi tetangga Rasulullah, bahkan bisa menyusahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Aku qouli hadza, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tidak terasa ya, hampir 1 jam kita bersama. Apabila ada salah kata dan sikap itu murni dari kekurangan saya dan bisikan syaitan, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Allah angkat derajatnya, Allah limpahkan rahmat rezekinya. Yang memiliki hutang dimudahkan untuk melunasi semua hutang-hutangnya, diangkat derajatnya. Dan semoga semua masalah, musibah, penyakit yang menimpa diri kita maupun keluarga kita diangkat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita dimudahkan dalam ketaatan. Allah berikan kita hidayah sehingga kita terus terbimbing di atas kebenaran. Dan semoga Allah hadiahkan kita berupa husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.